Halo, selamat datang di Kertara Jasa Podcast. Bagaimana kabarnya? Sehat, baik. Sehat. Oke. Sehat, baik. Oke, semoga selalu sehat ya. Untuk malam ini memang khusus series untuk teman-teman alumni STAB Kertara Jasa. Pada kesempatan malam hari ini kita punya kesempatan yang bagus, punya karma baik yang bagus sehingga bisa bertemu meskipun via online. Baik, mungkin sebelumnya saya kenalkan dulu teman-teman alumni STAB Kertara Jasa pada malam hari ini yang sudah hadir bersama kita, yaitu yang pertama ada saudari Diani atau kakak Diani, kemudian yang kedua ada kakak Novita. Ya, tapi pada malam hari ini saya akan memanggil teman-teman berdua dengan nama saja ya supaya lebih akrab gitu ya. Ini sudah berapa tahun lulus dari STAB? Lulus tahun 2019. 19. Sama ya, satu angkatan ya. Ya, Sama. Oke. Karena kita dulu memang nggak jauh bedanya. Teman-teman berdua angkatan ke 16 bukan? 16. 16. Oke. Kuliah di STAB mengambil program jurusan khusus ya, sama karena kita mengambil program Atasilani. Ya, bagaimana setelah lulus dari STAB Kertara Jasa kemudian sekarang menjadi seorang upasika, apakah kehidupan di STAB Kertara Jasa yang dulu sebagai seorang Atasilani dan juga menempuh pendidikan STAB Kertara Jasa, apakah ilmunya entah itu secara teori maupun praktik bisa diterapkan di kehidupan yang sekarang? Bukan kehidupan ya, di keseharian yang sekarang. Bisa nggak? Bisa gantian, Kalau mau saya Novita pribadi dulu? bisa. Bisa. Novita gimana? Sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya ngajar dengan ngurus anak-anak, anak asuh juga. Oh, berarti sesuai ya, karena dulu kita belajar di STAB itu kan program studinya pendidikan keagamaan Buddha, yang dimana nanti ketika lulus kita bisa menjadi seorang guru agama. Ya, berarti sekarang teman-teman berdua sudah mengajar ya di sekolah dasar, menengah atau sekolah atas? Sekolah menengah kalau saya. Oh, SMA. Kalau Diani di mana? Kalau saya dari SD, SMP, SMA. SD, SMP, dan SMA. Lengkap ya? Di mana itu? Ya. Di sekolah apa? Kalau saat ini untuk SD dan SMP saya mengajar di sekolah Citra Kasih, Samarinda. Untuk jenjang SMA dan SMK, ya saya mengajar di SMK Negeri 9 Samarinda dan sekolah TI Airlangga. Jadi 3 sekolah. Wah, lumayan banyak ya. Kalau Novita di mana? Di sekolah apa? Kalau saya hanya satu saja, mengajar di Golden Gate di sekolah internasional. Wah. Tapi kan ya sampingan saja karena kan tugas utama saya kan ada di yayasan, bantu anak asuhnya Bante Siri Tatano dan Bante Silayatano. Begitu. Oh, oke. Berarti sebagian besar apa yang dipelajari di STAB sudah bisa diterapkan di entah di kehidupan sehari-hari maupun di pekerjaannya masing-masing ya. Kalau terhitung dari setelah lulus, berarti sudah berapa lama bekerja ini? Kalau dengan atas waktu setelah lulus itu kalau nggak salah 4 tahun atau berapa ya? Lupa saya nggak pernah menghitung soalnya. Gitu. Berarti misalnya lulus kemarin kan 2019 ya. Kemudian pengabdian 1 tahun. Berarti 2000 sampai 2020 itu langsung kerja atau masih mau masih nambah pengabdiannya? Kalau saya nambah pengabdian. Oh, jadi nambah sampai latihan waktu itu 2021. Jadi mulai bekerja secara formal dari 2021. Oh, sampai sekarang mungkin terhitung 2,5 tahun. 2,5 tahun. Oke. Kalau Novita lebih lama lagi berarti ya? Enggak, saya pengabdiannya cuma 1 tahun, cuma kan setelah lepas itu
setelah jadi Atasila nih lepas tetap mengabdi, tetap di tempat yang sama sebenarnya. Oh, berarti sekitar 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Iya, kurang lebih itu. Ngomong-ngomong, kalau misalnya kita kembali lagi ke masa kuliah ya, kira-kira selama masa kuliah itu ada nggak sih sesuatu yang paling berkesan? Entah itu interaksi dengan teman-teman, entah ketika belajar, entah dengan para dosen atau para pembina yang ada di sini, ada nggak? Kalau saya pribadi sih kebersamaannya ya. Karena kan berbeda-beda tempat, kebersamaan itu yang sulit dicari. Sekarang pun kalau untuk mengingat kembali ya nggak akan mungkin terulang gitu. Iya, iya. Kebersamaan itu ya yang berkesan, sangat berkesan. Kalau Diani gimana? Ada nggak yang berkesan? Ya, ada. Ada beberapa hal yang berkesan dan masih sulit terlupakan sampai sekarang. Kadang suka flashback sendiri, kadang juga terngiang-ngiang dengan masa itu. Biasanya yang paling berkesan sih tentu saja interaksi bersama teman-teman. Kemudian saat pembelajaran di kelas, kemudian pada saat belajar ceramah atau pergi ke daerah-daerah. Biasanya pengalaman-pengalaman seperti itu yang kesan. Kemudian saat berbuat bajik bersama teman-teman, membaca parita di pagoda, dan lain sebagainya. Oke, jadi ketika kita kembali ke masa lalu, mengingat sesuatu yang sudah pernah kita lalui, sudah pernah kita rasakan gitu. Ketika sekarang kita ingat, kira-kira merasa nggak kalau ternyata pengalaman itu sangat berarti untuk perjalanan sampai sekarang ini? Sangat berarti kalau bagi saya, karena kan dari sana juga, dari belajar dari STAP bisa saya terapkan di sini, karena kan saya bisa saya katakan di sini juga ya nggak jauh dari STAP lah, hanya saja bedanya kalau di STAP kan programnya kan Babacita. Dan di sini kan juga sama sebenarnya, anak asuh juga, yayasan juga, cuma kan bedanya di sini anak asuhnya kan dari SD, jadi ya sangat berguna bagi saya. Oke. Kalau Diani gimana? Sangat berguna. Iya. Jadi intinya proses yang pernah dijalani sampai sekarang itu sangat berpengaruh dan tentunya membawa banyak manfaat gitu ya. Terus kira-kira selama dulu di sini, entah itu di STAB, entah di Padepokan Dhamma Dipa Arama, ada nggak momen yang yang lucu, yang nggak bisa sama sekali dilupakan? Satu aja, ada nggak? Saya tipe orang yang itu tidak suka mengingat ya segala sesuatu, kalau sudah selesai saya tinggalkan memang. Oke. Jadi pokoknya sudah, yang penting saya mengambil pelajarannya, pembelajaran sudah didapat ya sudah gitu ya. Kurang lebih begitu kalau saya. Oke. Kalau Diani ada nggak? Sama teman-teman biasanya yang paling teringat ya ketika terlambat puja bakti, kemudian kami harus mengalami punishment atau hukuman Namaskara. sujud 108 kali ya, namaskara 108 kali. Iya, tapi sangat berkesan. Tapi kan momen seperti itu tidak bisa terulang, tapi bisa diceritakan. Sekarang kan masing-masing sudah memiliki kehidupan yang baru, sudah bekerja, sudah berinteraksi dengan masyarakat luas. Dari proses belajar dengan lingkungan yang sekarang, ada kesulitan tidak? Dulu kan maksudnya 4 tahun kita di dalam satu lingkungan yang sama, kalaupun keluar juga tidak setiap hari dan itu sangat jarang, kecuali kalau liburan ya kan. Tapi ketika sudah lulus kan kita harus terjun ke lapangan, bertemu dengan orang-orang, bertemu masyarakat luas. Kalau di sekolah juga bertemu dengan anak-anak. Teman-teman adaptasinya bisa cepat dan tidak mengalami kesulitan atau gimana? Saya pada awalnya ketika masa peralihan dari saat menjadi Atasilani kemudian menjadi umat awam, sejujurnya ada masa adaptasi, ada beberapa kendala dan kesulitan juga. Tapi pada saat itu tahun 2021 saya meninggalkan latihan. Waktu itu masih zaman-zamannya COVID dan
masih Interaksi belajar terbatas. online, kemudian organisasi juga banyak kegiatan yang dilakukan secara online. Nah, yang sulit adalah ketika tidak lagi diberlakukan online, kita sudah bisa bertemu walaupun dengan batasan. Yang buat sulit adalah image-nya mungkin ya, karena pada saat itu kan rambutnya juga baru tumbuh, masih agak botak-botak gitu ya, masih tumbuh-tumbuh sedikit. Kemudian teman-teman di wihara atau di sekolah waktu interview kan juga ada tanya jawab. Mereka tahu bahwa dulu saya menjalani kehidupan sebagai wiharawati atau Atasinani. Jadi cara pandang mereka terhadap saya itu agak berbeda. Mereka beranggapan saya ini tidak bisa diajak bercanda, kemudian terlalu serius, terus mungkin bicaranya tentang hal-hal spiritual saja gitu. Jadi mereka agak sungkan untuk bicara dan saya juga untuk pendekatannya agak sulit. Jadi butuh waktu yang lumayan lama, membutuhkan komunikasi dan interaksi beberapa waktu hingga akhirnya bisa berbaur dengan mereka. Iya, tapi berarti bisa diselesaikan sendiri kan ya? Maksudnya nggak membutuhkan pihak lain untuk membantu adaptasi kan ya? Berarti bisa sendiri. Oke. Iya, bisa. Mereka juga syukurnya terbuka. Cuman ya jadinya merubah cara pandang mereka. Oh, saya pikir Diani ini orangnya kalem, terlalu serius, tidak bisa bercanda. Ternyata bisa bercanda juga. Iya. Oke, menarik. Kemudian kalau Novita gimana? Ada kesulitan nggak? Ini kalau dari awal setelah jadi Atasinani itu memang ada kesulitan kalau saya pribadi. Karena kan perbedaannya kan sangat jauh ketika saya lepas, saya harus dihadapkan dengan ya anak-anak gitu. Sedangkan sebelumnya kan ya saya maksudnya sebelumnya hanya mengabdi, kemudian bertemunya ya rata-rata kan tidak terlalu intens untuk mengurus anak-anak. Nah, setelah lepas mengurus anak-anak ya perlu adaptasi yang luar biasa karena harus memahami karakter anak-anak, kemudian bagaimana harus bersikap sebagai seorang teman, seorang ibu, bahkan seorang kakak gitu. Jadi ya adaptasinya luar biasa, lumayan sulit, bahkan ya kalau dibilang bisa sampai saat ini adaptasinya juga ya masih belum sempurna karena ya anak-anaknya selalu setiap tahun berganti bertambah. Jadi ya karakter anak berbeda-beda, sedangkan saya pribadi juga bisa dikatakan umurnya juga belum dikatakan untuk menjadi seorang ibu. Saya pribadi juga belum cukup umur. Jadi dihadapkan dengan usia yang belum cukup umur untuk menjadi seorang ibu, adaptasi di situ ya sangat luar biasa kalau saya pribadi. Iya. Itu titik-titik di mana ya itu hal yang sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Itu memang sampai saya pribadi kaget, bingung untuk mengatasinya itu gimana gitu. Oke. Terus yang tadi kan Novita cerita tentang anak-anak yang diurus, anak asuhnya Bante. Ini dari mana saja kalau boleh tahu? Kalau anak asuhnya Bante ini saat ini masih ada dari 3 tempat. Yang pertama itu kan dari Yamatitam. Yamatitam. Kemudian itu dari Yamatitam ada 2 gunung, Gunung Yamatitam dengan Pon. Nah, itu kan dari sana. Terus kemudian yang satunya dari Lombok, ada juga dari Lampung. Kalau yang SD itu yang dari Yamatitam yang dibawa oleh Bante Siri pada saat itu, dan sekarang juga sudah bertambah, sudah lumayan banyak dari sebelumnya. Berapa jumlahnya yang diurus, yang dirawat oleh Novita sekarang? Yang ini ada sekitar 22. 22. Tapi Novita ada yang bantu nggak atau Novita sendiri yang bantu mengurus berapa orang? Kalau di sini kan ini kan tugasnya sudah masing-masing. Hanya saja kan ada beberapa orang juga, tapi kan bekerja di sini sebagai driver dan sebagai untuk yang masak gitu. Dan untuk urus di sini untuk kebutuhan anak asuh, kemudian segala sesuatu ya saya, kemudian ada Bante Vilayatano, ada juga pengurus juga beberapa.
gitu. Tapi kalau yang di lokasi, yang di tempat saat ini setelah COVID ini kan cenderung Bante kan sangat sibuk. Jadi untuk di lokasi setelah COVID selesai ini ya cenderung saya yang bertanggung jawab gitu. penuhnya. Oke. Tadi dikatakan yang dari Yamatitam. Dulu kan ada yang pernah ke sini. Siapa namanya? Labu Meta. Masih ada di sana? Di sana? Labu itu sekarang kelas 3 SMP. Wah, Meta. Wah, Meta itu sekarang sudah menikah, sudah hamil juga. Wah. Dulu waktu saya pengabdian, 2 anak ini suka telepon-telepon, suka ngajakin bicara, ngajakin ngobrol gitu, meskipun lewat telepon malam-malam gitu. Wah, udah nikah. Oh, luar biasa. Terus yang Labu yang tahun ini mau pulang nanti tahun ini juga. Kalau Meta masih tinggal di sana atau kembali ke Yamatitam? Meta sudah kembali ke Yamatitam. Karena kan setelah selesai SD itu kan tidak lagi melanjutkan sekolah karena ya umurnya juga, kemudian ketika umur yang di atas rata-rata untuk berpikir juga kan akan sangat susah. Iya juga. Jadinya ya dia tidak lanjut sekolah, setelah SD itu selesai nggak lanjut lagi, kemudian setelah beberapa tahun atau beberapa bulan itu terus kemudian kembali ke tempatnya dan menikah. Menarik ya, luar biasa pengabdiannya Novita. Kalau dia nih tadi kan di 3 sekolah ya, itu muridnya banyak Kalau sekolah negeri atau sekolah-sekolah umum itu ya sedikit. Berapa? Paling banyak 5. ada yang 2, Satu ada kelas. yang 3 gitu. Satu kelas 5, 3 gitu. Itu bukan satu kelas, Satu justru sekolah. itu udah gabungan. Ya. Oh, jadi dari kelas 10 sampai kelas 12 kalau yang SMA. Oh, ngajarnya sehari. Ngajarnya sehari aja. Iya. Oh. Seminggu sekali. Kalau yang untuk sekolah Citra Kasih lumayan. Untuk jenjang SD sampai SMA ada sekitar 100. 100. Oke. Terus belajarnya sudah kurikulum merdeka belum? Sekarang kan lagi masa pembaharuan ya. Jadi belum semuanya kurikulum merdeka. Kelas berapa ya SD? Yang sudah kurikulum merdeka kelas 1, kelas 2, kelas 4, 5, kemudian kelas 7, 8, kelas 10, 11. Oh, sama sih. Di sini rata-rata juga kelas-kelas itu aja, Masian. Kalau di Novita kan tadi di sekolah internasional ya? Iya, betul. Bahasa Inggris dong? Kalau agama Buddha sih enggak sih. Oh, enggak. Cenderung enggak. Cuma aktivitas sehari-hari memang menggunakan bahasa Inggris juga gitu. Berarti tapi diharuskan gurunya berbicara bahasa Inggris nggak? Kalau untuk agama Buddha tidak harus. Cuma kan kalau untuk ketemu siswa itu memang harus bahasa Inggris gitu. Kalau untuk ngajar tidak bahasa Inggris gitu. Saya juga belum terlalu menguasai bahasa Inggris juga lah. Tapi kan bisa. Untuk sekedar say hello kan bisa. Kan kita dulu juga udah diajarin ya di sini ya, belajar bahasa Inggris. Paling enggak sudah ada bekal meskipun enggak sebanyak teman-teman yang memang sudah benar-benar belajar bahasa Inggris. Tapi kalau ketika mengajar entah Diani ataupun Novita untuk pelajaran di dalam kelas bersama anak-anak itu dengan kurikulum yang sekarang, kan dulu kita belajarnya ketika kuliah kan beda ya kurikulumnya. Ada kesulitan nggak? Saya pribadi lumayan sulit kalau menyesuaikan di kurikulum sekarang. Kan sekarang pakainya kurikulum merdeka. Benar. Untuk kurikulum merdeka itu kan digunakan di kelas 10, 11, 12-nya tidak tetap K13. Iya. Dari lihat segi materinya dan segala macam ya perlu menyesuaikan kembali, karena kalau yang di kurikulum merdeka ini kan materinya cenderung umum, sedangkan untuk yang basisnya di agama Buddha, kemudian bahasa-bahasa Palinya dan segala macam sangat sedikit sekali gitu. Memang ya agak lumayan sulit. Sedangkan kalau kembali lagi saya melihat di tempat saya, anak-anak yang di tempat saya itu kan enggak dari SD itu agama Buddha. Mereka rata-rata sekolahnya sekolah Kristen, kemudian itu baru belajar agama Buddha. Jadi belajar agama Buddha di tempat saya anak kelas 10 itu bagaikan kayak anak yang baru belajar begitu. Karena belajar agama Buddha sebelumnya.
Padahal kalau sudah kelas menengah atas itu pelajarannya sudah sangat kompleks ya. Bukan dasar Iya, lagi gitu loh. iya, cuma karena problemnya demikian ya mau tidak mau ketika mengajar ya kembali lagi, flashback lagi. Seperti ingat kembali di masa-masa ngajar anak di SMP, SD begitu. Jadinya nggak bisa terlalu ya untuk SMA karena ya rata-rata kalau di Makassar ini memang sekolahnya Kristen semua gitu. Jadi Oke. mereka kayak ketika hari Minggu biasanya juga diwajibkan untuk datang untuk belajar ke tempat ibadahnya mereka. Jadi untuk ke wihara juga ya sangat sulit, sangat sedikit awalnya. Karena beasiswa ini kan kalau yang di Golden Gate ini yang agama Buddha kan memang dapat beasiswa. Karena kan Golden Gate ini kan sekolah agama Buddha gitu. Dapat beasiswa ya mau ndak mau yang tadinya masuk di Kristen belajarnya pindah ke Iya, agama iya. Buddha. Oke. Kalau Diani gimana? Kan banyak itu kelasnya, SD, SMP, SMA. Menyesuaikannya gimana itu? Kaget nggak ketika tiba-tiba diminta untuk ke kurikulum merdeka? Lumayan kaget, tapi pasti mau nggak mau kita juga harus belajar dan menyesuaikan dengan perkembangan kurikulumnya. Terlebih masing-masing sekolah ini kan punya standar dan peraturan yang berbeda. Sekolah Citra Kasih ini kan juga mereka yayasan ya, jadi naungannya itu dari pusat dan mereka punya standar yang berbeda dengan sekolah negeri. Jadi untuk mengajar anak yang di Citra Kasih di SMK negeri atau di SMK TI Erlangga itu selain kurikulumnya berbeda, metode yang digunakan itu jadi beda-beda, menyesuaikan dengan standar sekolah dan juga karakter siswa. Kemudian kesulitannya itu kalau kurikulum merdeka itu kan pelajarannya itu runtut ya dari kelas 1, 2, 3, 4 sampai SMA itu kan ada step by step gitu. Iya, benar. Kan kurikulum merdeka ini kan lebih ke general ya benar seperti Novita sampaikan umum gitu. Seperti masalah-masalah kebersamaan, toleransi. Tuh, jadi agak sedikit bingung untuk menyesuaikan materinya. Jadi kadang ada beberapa materi yang juga masih saya selipkan untuk kisah-kisah yang perlu, kayak kisah-kisah hidup Pangeran Siddhartha itu kan jarang sekali di kurikulum merdeka. Nah itu saya selipkan juga. Takutnya mereka malah tidak memahami. Terlalu umum. Iya. Kemudian juga di SMA benar itu untuk pelajaran-pelajaran terkait dengan suta atau pelajaran Buddhisnya itu kurang, kebanyakan yaitu masalah-masalah general. Jadi walaupun di sana sudah diminta untuk mengikuti kurikulum merdeka, tapi bagi saya anak-anak perlu mengetahui itu materi yang kurikulum K13 kadang masih saya selipkan supaya mereka tidak kehilangan pemahaman basic-basic agama Buddhanya. Iya, benar-benar. Sejauh ini ketika mengajar itu kan kita harus menyesuaikan dengan karakter masing-masing anak gitu kan. Selama ini sudah pernah menemukan berapa macam karakter dan bagaimana cara menanganinya? Ada nggak? Yang paling berkesan aja sih, misalnya satu karakter unik yang baru teman-teman temui gitu. Ada nggak? Ada sih satu, kalau saya pribadi ada. Ini ketika saya temui ketika saya baru ngajar juga, baru masuk dan ketemu dengan karakter anak demikian. Anaknya cenderung dia tidak bisa diam. Dia cenderung kayak berbicara sendiri. Tapi kan anaknya juga bahasa Indonesianya kurang lancar. Jadi dia ngomong sendiri dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi ketika saya mengajar, anaknya juga cenderung ngobrol sendiri, kemudian ke sana ke sini, mengikut seperti ya film-film, gaya-gaya film begitu. Nah, bisa diem. Ya ini awalnya juga saya bagaimana mengatasi anak ini, saya pikir begitu. Karena dari beberapa teman-temannya juga ketika teman-temannya yang lain ya saya kira lumayan anaknya lumayan untuk diajar, kemudian bisa daya tangkapnya sangat
sangat cepat sekali, sedangkan anak ini akan sangat sulit gitu. Nah itu saya adaptasinya juga dari situ, perlu belajar perlahan, kemudian tanya juga dengan beberapa guru yang sudah di sana, yang sudah lama, cara ngatasinya anak ini bagaimana ya. Sama saja saya juga konsultasi juga dengan guru-guru di sana, bagaimana mereka caranya dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah aman, sudah bisa paham ya. Sekarang lumayan paham karena juga kan kalau dengan karakter saya juga setiap harinya juga di yayasan juga ketemu karakter anak yang berbeda-beda. Bahkan anak yayasan dari Yamat Hitam juga ini karakternya juga berbeda-beda. Tidak sangat menguras kesabaran, menguras energi, ya kurang lebih begitu. Tapi ketika mengajar anak-anak gitu ya, kan ada kalanya kita bukan habis kesabaran sih, tapi lebih tepatnya kita ingin meluapkan entah itu kekesalan, entah itu kemarahan terhadap mereka. Tapi pernah nggak marah dengan anak-anak gitu? Saya marah ya, mungkin kalau yang di yayasan ditanya pernah marah enggak? Ya mungkin bisa dikatakan sering, cuma kan marahnya bukan marah yang tidak terkontrol. Marah saya hanya mengarahkan. Karena di sini kan tanggung jawab saya juga besar ketika ketika anak-anak tidak ada satu sosok yang membuat ditakuti. Nah, ini akan sangat sulit untuk diatur. Makanya kalau ditanya pernah marah enggak? Ya mungkin kalau yang ditanya anak-anak ya sering mungkin ya. Memang memunculkan sosok yang karakter yang berbeda dari karakter asli saya memang. Memunculkan karakter kayak pemain lainnya lah. Ibaratnya kalau ada pemain lainnya begitu. Kalau dia nih gimana? Pernah ketemu nggak karakter unik dari anak-anak yang pernah diajar gitu? Ya pasti ada karakter unik. Terus tiap angkatan, tiap jenjang pasti mereka punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang bossy gitu. Maksudnya ada yang mereka ingin menjadi leader atau pemimpin di kelas. Kadang suka mengatur teman-temannya. Kemudian ada juga anak-anak itu yang tiap minggu tuh seperti pasang target gitu. Ada sasaran temennya yang harus dibuat nangis tiap minggu. Iya. Ada macam-macam. Ada juga yang pendiam gitu. Ada juga yang aktif. Ada juga yang kebanyakan diam tapi sulit memahami pelajaran ada. Tapi ada juga yang terlalu hiperaktif tapi mereka cerdas atau pintar dan mudah memahami pelajaran juga ada. Apalagi yang jenjang-jenjang bawah ini kan mereka juga masa peralihan dari TK ya. Yang awal-awal itu masih banyak anak-anak yang manja, kemudian maunya dipangku oleh guru gitu. Ada yang mereka butuh kasih sayangnya khusus untuk mereka gitu. Ada juga yang mereka itu mudah menangis, kalau disuruh kerjain apa menangis. Jadi untuk strateginya ya saya banyak belajar untuk menggunakan media-media gitu, supaya mereka agak sedikit tertarik ya. Anak-anak kan lebih suka ke audio dan visual biasanya gitu, atau menggunakan worksheet yang tidak begitu formal gitu. Ada mungkin games atau apa gitu. Untuk mengatasi sih sampai sejauh ini saya juga masih belajar, apalagi tiap tahun itu ganti ya. Siswanya ganti. Kita juga harus belajar terus memahami karakter siswa. Apalagi semakin baru ini karakternya semakin aneh-aneh saya lihat. Iya, bukan aneh tapi unik. Iya, semakin unik-unik. Semakin unik-unik. Jadi harus belajar terus. Emang. Kemudian selain karakter itu biasanya mereka itu tiap kali pertemuan akan mengalami banyak perbedaan. Mungkin di minggu ini saya bisa handle, di minggu berikutnya tidak bisa terhandle, itu pernah juga. Atau minggu berikutnya awal-awalnya bisa terhandle, akhirnya tidak. Gitu. Jadi tiap minggu tuh selalu saja ada tantangannya ketika bertemu anak-anak, walaupun seminggu sekali. Tapi seru sih bisa ketemu anak-anak di segala usia ya. Misalnya kalau SD, SMP, SMA kan variatif ya. Jadi
yang SD perlakuannya harus gimana, SMP harus gimana. Kalau SMA mungkin kalau di seusianya kita masih bisa jadiin temen ya. Tapi kalau untuk SMP dan SD sekarang kan sudah lumayan jauh. Jadi sepertinya memang kita perlu banyak belajar untuk bagaimana caranya anak-anak ini bisa belajar dengan kita dan mereka nyaman, kitanya juga bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Karena kan kalau misalnya kita di dalam kelas kemudian kalau muridnya sedikit atau siswanya sedikit mungkin kita bisa cover ya semuanya. Tapi kalau yang siswanya banyak, muridnya banyak, kita sendiri mungkin sedikit banyak akan mengalami kesulitan dengan berbagai macam karakter yang ada gitu ya. Sejauh ini teman-teman kan sudah banyak berinteraksi, sudah banyak menyusun administrasi. Bener nggak kira-kira kalau ada pernyataan bahwa seorang guru itu waktunya habis hanya untuk mengurus administrasi? Karena kan banyak kan selentingan kayak diribetkan dengan administrasi yang banyak ya, bejibun ya. Kira-kira teman-teman gimana? Aman nggak? Kalau saya pribadi sih enggak sih, karena itu kalau administrasi itu juga bisa dibuat ya kapan waktu saat kita ya tidak bekerja begitu. Tidak harus bekerja mengajar kita buat, enggak. Jadi, ketika kita berada di rumah kita juga bisa ngajar, tapi enggak habis untuk administrasi sih kalau saya pribadi. Kalau saya pribadi, karena waktu saya memang habisnya untuk anak-anak, bukan untuk administrasi kalau saya pribadi. Oke. Kalau dia nih gimana? Kan kelasnya banyak gitu. Setiap semester kan harus setor. Ya, kalau masalah administrasi ya sudah pasti ya sepaket sama profesi sebagai seorang guru. Iya. Sebenarnya ya agak sedikit mengalami kendala. Apalagi administrasi di sekolah Citra Kasih itu kompleks. Jadi bukan hanya administrasi yang seperti sekarang ya CP, TP gitu, atau membuat modul runtutan, modul. Tapi di sekolah Citra Kasih ini sekolahnya itu disiplin. Jadi sebelum mengajar pun kita sudah harus membuat seperti materi, terus learning fokus, kemudian sudah harus upload 2 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya gitu. Dan setelah mengajar itu ya ada beberapa data juga yang harus diisi, apakah hari ini relevan dengan materi yang sudah kita upload, apakah semuanya sudah semua materi sudah tersampaikan dengan baik gitu. Jadi administrasinya selain administrasi yang pokok, ada administrasi lain. Ya kadang selain itu juga selain materi-materi tersebut, juga kita juga harus menyiapkan berbagai macam media. Jadi medianya bukan hanya ditampilkan pada saat pembelajaran saja, tapi sudah harus dibagikan kepada orang tua dan siswa, yaitu beberapa hari. Di sekolahnya punya e-learning gitu ya? Ya, ada e-learning, ada GCF. Mereka punya sistem sendiri. Jadi ya sebenarnya lumayan menyulitkan, tapi ya dinikmati saja. Lama-lama juga sudah mulai terbiasa. Tapi sejauh ini sering mengikuti pengembangan keterampilan nggak? Mesti ikut workshop, ikut seminar gitu untuk pengembangan kompetensi gitu. Dapat kesempatan itu nggak? Kalau untuk dari sekolah belum. Bukan belum sih, tapi jarang sekali bisa ikut karena kegiatan yang dilakukan itu biasanya bertabrakan dengan kegiatan di sekolah lain gitu. Jadi ada beberapa kali skip nggak ikut. Tapi untuk dari KKG, MGMP ada juga pelatihan. Rutin di sana juga? Kalau di Samarinda ya lumayan rutin. Dan cukup membantu juga. Iya benar. Kalau di sini dulu tuh kalau KKG MGMP tuh lumayan membantu untuk administrasi. Jadi kita bisa kerja bersama tapi kita dapat banyak. Karena kan seperti tuker-tukeran, misalnya kan dibagi kalau misalnya di satu kelompok kelas berapa, jenjang apa, nanti kita bisa dapat
di jenjang yang lain gitu. Kalau di sana gitu juga nggak? Ya, sama di sini juga. Bukan hanya itu ya, mungkin soal-soal gitu juga Iya, kalau sangat soal, terbantu. soal karena sekarang kan soal memang yang membuat itu guru. Kadang juga dari dinas sih kalau untuk soal kayak misalnya kelas 6 untuk ujian kompetensi akhir itu biasanya, tapi biasa dibahas juga untuk di KKG MGMP. Kalau Novita gimana? Ikut KKG juga? MGMP ya? MGMP. Iya. MGMP. Kalau KKG MGMP iya ikut. Karena kalau yang di MGMP salah satunya saya juga pengurusnya juga. Karena kalau di Sulawesi Selatan khususnya itu untuk guru agama Buddha itu bisa dihitung, tidak sebanyak seperti yang di provinsi lainnya. Apa namanya yang memang lulusan benar-benar agama Buddha itu ya enggak sampai 5 orang kalau di Sulawesi Selatan. Jadi memang ya lumayan sedikit. Jadi mau tidak mau ya ikut bergabung juga. Oke. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur ya, bekal dari kita belajar S1 di STAB Kertarajasa cukup nggak sih untuk pekerjaan yang sekarang? Kalau saya pribadi untuk ditanya cukup tidaknya, kalau untuk dasarnya baru ketika selesai kuliah kemudian terjun di lapangan mungkin cukup. Cuma ketika bertambahnya tahun, bertambahnya bulan sangat kurang, sebenarnya sangat kurang. Karena banyak hal yang belum saya pelajari yang perlu dipelajari ketika menjadi seorang guru gitu. Karena kalau jadi orang guru itu tidak hanya pengetahuan saja yang digunakan, tetapi psikologi ketika melihat anak, kemudian bagaimana melihat anak ini kita harus bagaimana, itu sangat penting ya. Itu yang sebenarnya sangat kurangnya dia di situ gitu. Kalau untuk pengetahuan ya perlu banyak belajar lagi lah, karena belum dikatakan sangat cukup lah, masih kurang gitu. Kalau saya pribadi. Karena kan memang ilmu pengetahuan, teknologi, terus ilmu memahami orang itu kan juga perlu selalu belajar. Menurut Diani gimana? Kalau menurut saya ya cukup, untuk dasarnya cukup ya. Ya, dasarnya cukup. Tapi kalau untuk teori-teori lumayan cukup. Cuman ya begitu, mengingat lagi ada ilmu pengetahuan, teknologi yang berkembang, jadinya kita perlu belajar lagi. Ya karena memang banyak hal yang harus kita pelajari ya. Kalau misalnya kita kerjanya berhubungan dengan orang ya, dengan anak, apalagi dengan anak yang di sekolah itu kan ganti-ganti terus ya. Jadi belajarnya tuh seperti sepanjang kita ada di situ. Nggak bisa kalau misalnya belajar sekali kemudian nggak mau belajar lagi, ya nggak bisa, karena kan kondisinya pasti berubah karena anak-anaknya juga berganti gitu kan ya. Teman-teman enjoy nggak dengan pekerjaannya sekarang? Dinikmati saja. Karena kalau ditanya enjoynya nikmati saja. Karena setiap kerjaan ya ada kelebihan kekurangannya yang tidak bisa diceritakan, intinya dinikmati saja. Tanggung jawabnya, pekerjaannya semuanya. Iya. Tapi masih sering pembinaan umat itu, misalnya ceramah atau ngisi kegiatan-kegiatan pemuda Buddhis gitu. Ada nggak? Atau ikut ke organisasi Buddhis gitu? Kalau saya sih enggak sih. Kalau saya enggak, hanya mungkin beberapa kali saja di TV Sulawesi Selatan saja. Kalau untuk di situ, karena kan saya pribadi waktu saya habis untuk anak-anak. Karena ya seperti anak-anak pada umumnya lah, ketika tidak ada orang tuanya ya bagaikan kayak ayam itu keluar dari kandang gitu. Maka bebas mau gitu ya. Nggak mau ya tetap nunggu gitu. Jadi untuk kegiatan lainnya ya ditinggal gitu. Diani gimana? Ikut organisasi kalau juga? Saya ada ikut organisasi kepemudaan di wihara. Tapi untuk ceramah, sejak meninggalkan latihan belum ada ceramah lagi. Tapi kalau untuk kegiatan kewiharaan ya bisa dibilang aktif di organisasi.
Ya, jadi kalau organisasi kan saya bergabung bersama Patria. Patria itu saya bukan hanya bergabung di DPC Samarinda, tetapi juga di DPD-nya Scouting. Jadi kalau di DPC saya punya jabatan sebagai koordinator Puja Bakti. Jadi kalau di sana itu ya kami yang bertugas untuk mencari penceramah, penerjemah, pemimpin gitu tiap minggunya. Jadi tugasnya saya nyari bisa ya. mengatur penceramahnya siapa. Tapi kalau misalnya nggak dapet yang berceramah, gimana? Biasanya pasti dapat. Pasti Karena bisa harus online dan diusahakan ya. offline. Harus diusahakan ya. Ya, harus diusahakan. Sejauh ini seru kan ya. Maksudnya setelah tidak menjadi Atasilani dengan kehidupan sekarang, banyak hal-hal menarik yang terjadi gitu. Iya nggak? Atau kayak flat aja lah. Kayak ya biasa aja gitu. Enggak? Atau gimana? Ya, kalau saya merasa seperti itu ya. Tentu saja kan ada perubahan ya antara jadi Atasilani dan umat awam. Kalau dulu mungkin saya pribadi merasa ada seperti ruang geraknya terbatas gitu. Ada beberapa kayak ya tetap ada kode etik lah, tetapi ya mungkin masih terbatas dengan kehidupan dan peraturan sebagai seorang Atasilani. Tetapi ketika sudah menjadi umat awam, kemudian bersosialisasi, berorganisasi, tentu saja banyak hal seru yang menjadi pengalaman yang belum pernah saya alami pada saat menjadi Atasilani ataupun sebelum itu. Kalau Novita gimana? Ya sama, banyak hal atau pengalaman yang seru, yang menarik, yang baru didapatkan juga banyak sekali sih. Salah satunya ya di tempat saya ini yang di yayasan ya, banyak pengalaman yang saya dapatkan yang ya sampai saya sekarang ini saya juga berpikir sejauh ini saya kok bisa seperti ini ya gitu, sampai ya bertanya kepada diri sendiri. Tapi dulu sebenarnya ada bayangan nggak kalau misalnya sekarang kepinginnya jadi guru gitu, ada nggak sih? Dulu cita-citanya apa? Sama nggak dengan yang sekarang? Cita-citanya dulu sih pengennya jadi polisi ya, karena awalnya sih karena orang tua masuk STAB berakhir menjadi ya sebenarnya sempat setelah jadi guru sempat menyesali juga ya. Guru begitu, tapi ya sudah nikmati saja, sudah harapan tidak sesuai kenyataan. Yang penting apa yang terjadi sekarang kita lalui, lakukan dan jalani dengan baik, begitu ya. Kalau dia nih gimana? Dulu cita-cita jadi apa? Sangat jauh sekali nih. Kalau dulu cita-cita saya sebetulnya menjadi dokter atau tenaga medis lah. Dulu kan juga SMK-nya juga SMK keperawatan malah Jujur saja tidak ada penyesalan. Saya malah merasa sangat beruntung dan bersyukur bisa melalui tahap jadi seorang Atasilani. Kalau tidak melalui tahap itu mungkin tidak ada Dian yang sekarang. Dan saya ya walaupun berbeda jauh dengan cita-cita awal, tetapi tetap saja misinya sama-sama misi sosial. Iya. Mulia kok jadi guru itu mulia. Mencerdaskan anak bangsa. Katanya gitu. Oke. Tapi apapun yang kita kerjakan sekarang, meskipun jauh dari cita-cita, setidaknya kita bisa melakukan yang paling baik menurut versi kita. Itu sebenarnya sudah sesuatu yang patut disyukuri. Benar begitu ya. Kan Sang Buddha sudah pernah memberikan pesan yang perlu kita pikirkan itu adalah yang sekarang terjadi, bukan sesuatu yang sudah lampau ataupun yang akan datang yang dirisaukan gitu ya. Yang penting yang di depan mata, yang kita kerjakan sekarang itu yang kita lakukan dengan baik. Oke. Terus teman-teman setelah keluar dari STAB sudah bekerja, sudah banyak pengalaman. Teman-teman kira-kira ada nggak kalau misalnya ada kerabat, saudara, kemudian mungkin adik atau
saudara dekat lah ya, yang misalnya lulus SMA, ada nggak ya kira-kira berapa persen direkomendasikan untuk ke STAB? Kalau saya ini sih, kalau di yayasan ini memang dari peraturannya yang sudah tertulis, anak-anak yang kuliah sekolah SMA, ini ketika kalau tidak dapat beasiswa memang diarahkan ke STAB gitu. Oh gitu. Kalau dari surat yang sudah tertulis yang sudah disepakati oleh yayasan sama para para yayasan, memang kan setelah ini peraturannya memang kalau mau datang ke sini, mau sekolah di Makassar itu harus mau nanti kuliahnya ke salah satunya ya ke Malang itu. Gitu. Kalau dia nih berapa persen mau merekomendasikan STAB untuk saudara dekatnya? Sudah ada saudara dekat saya di sana. Oh iya. Oh, oke. Berarti sangat merekomendasikan ya untuk ke STAB. Sangat merekomendasikan. Terus di sisi lain kembali lagi masalah organisasi. Jadi kan saya tergabung di DPD Patria Kaltim. Terus saya sebagai koordinator bidang sosial. Salah satunya juga mengurus tentang pendidikan anak asuh. Jadi ada beberapa calon mahasiswa ya atau siswa-siswa yang perlu bantuan secara material, secara materi, yang mereka juga saya dan kami rekomendasikan untuk kuliah di STAB Kertarajasa. Dan di sana juga ada samanera yang dari Kaltim juga masih kami support secara dana, secara rutin tiap bulan. Kemudian ya sangat merekomendasikan karena adik saya sendiri ya sekarang sudah semester 1 di sana mengikuti kuliah di STAB Kertarajasa. Terima kasih banyak ya. Jadi sebenarnya di STAB sekarang tuh yang mendapat beasiswa bukan hanya program khusus saja. Jadi kalau program umum itu sebagai mahasiswa umum bisa dapat beasiswa UKT. Jadi mereka hanya mungkin memikirkan untuk biaya hidup, biaya makan. Makan pun untuk bahan makanan sudah disupport oleh yayasan. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ketemu dengan siswa-siswi SMK yang sudah mau lulus, jika mereka berkeinginan sekolah lagi, studi lanjut, mungkin bisa direkomendasikan untuk ke STAB, bergabung dengan kita semua. Mungkin ini yang bisa kita bicarakan bersama. Semoga nanti kegiatan bincang dengan alumni ini bisa berlanjut ya dengan teman-teman alumni yang lainnya. Kalau misalnya nanti teman-teman berdua diundang lagi untuk bergabung di kegiatan Kertarajasa Podcast yang series untuk alumni, semoga tetap berkenan ya. Berkenan nggak? Ya, sangat berkenan. Terima kasih juga sudah mau merekomendasikan STAB sebagai tempat tujuan untuk studi lanjut, dan saya harap teman-teman sebagai alumni juga bisa memberikan kabar baik kepada saudara-saudara yang ada di tempat teman-teman sekarang berada. Untuk terakhir mungkin teman-teman bisa memberikan pesan kepada entah itu untuk mahasiswa STAB ataupun teman-teman yang di luar sana, apa yang mau disampaikan? Boleh pesan tentang pendidikan, boleh pesan tentang pengalaman yang lain, silakan. Ya, untuk teman-teman STAB yang sedang menempuh pendidikan saat ini, pesannya semangat, kemudian manfaatkan waktu sebaik mungkin, jangan sampai meninggalkan perkuliahan dengan penyesalan, misalnya merasa wah saya terlalu malas ketika kuliah, atau saya jarang mengerjakan tugas, atau banyak ketertinggalan gitu. Usahakan untuk mengikuti semua arahan dan pendidikan di sana dengan baik. Manfaatkan segala waktu yang ada di sana dengan berbuat banyak kebajikan, karena kesempatan-kesempatan saat itu bahkan sangat sulit ditemui pada kehidupan sebagai umat awam. Jadi kehidupan sebagai seorang samanera dan Pancasila.
kemudian jadi diri kalian sendiri dengan versi terbaik masing-masing. Terus walaupun menemui beberapa atau banyak kendala di sana, tetap semangat, usahakan untuk terus berjuang. Dan manfaat yang akan diperoleh tentunya bukan hanya untuk diri sendiri saja, tetapi apapun yang kita peroleh pada saat menempuh pendidikan di STAB Kertarajasa itu sangat berguna juga untuk ya para siswa contohnya saat ini, kemudian untuk wihara, untuk orang tua, untuk saudara, dan untuk masyarakat lainnya. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung di STAB Kertarajasa, silahkan untuk bergabung karena kita akan menemukan banyak pengetahuan, pengalaman baru yang justru sulit didapati ketika kita berkuliah di sekolah umum, terutama tentang pengembangan batin dan spiritual. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak. Novita, mungkin pesannya? Untuk saya pesannya sih ya sama menggunakan waktu sebaik mungkin ketika belajar digunakan dengan baik, jangan ya ketika waktunya belajar disia-siakan karena waktu belajar itu tidak akan terulang kedua kalinya, dan ketika waktu itu digunakan dengan baik manfaatnya juga nantinya akan kita peroleh ketika setelah dari STAB, ketika setelah kita selesai dari sekolah. Dan selagi kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, untuk sekolah, ya gunakan waktunya dengan baik karena masih banyak di luar sana orang-orang yang ingin sekolah, ingin belajar itu tidak bisa. Jadi ketika sudah bersekolah, sudah berkuliah, apalagi sudah di STAB, ya selesaikan dengan baik sekolahnya, kuliahnya. Karena tidak semua orang punya kesempatan bisa menjadi samanera, bisa menjadi atas silangi, bisa ya melakukan kebajikan yang sedemikian rupa. Karena biasanya beberapa orang juga ya mau tapi tidak bisa tersampaikan atau karmanya belum tercukupi. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar, untuk ya semuanya. Karena waktu itu tidak akan terulang kedua kali, kesempatan tidak akan terulang kedua kali. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak Diani, terima kasih Novita. Semoga kita bisa saling menjalin komunikasi yang baik sehingga di lain kesempatan bisa bertemu kembali. Terima kasih juga atas pesan-pesannya dan terima kasih sudah bergabung dengan kegiatan kami. Semoga Diani maupun Novita selalu sehat dan semangat mengabdi, semangat menyelesaikan studinya. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu.